La haula wala quwwata illa billah. Ini yang saya maksud. Masa sih sekarang orang tua berbakti kepada anak? Ya, anak sudah dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dirawat, dibesarkan, mau ngasih makannya kejar-kejaran keliling kampung. Kalau dulu enggak, makan karepmu, gak makan karepmu. Sekolah 50 meter aja antar jemput. Padahal dulu ibunya sekolahnya gimana? Ya berangkat sendiri, jauh jalan kaki, betul? Nah, sekarang anak sekolah cuma 50 meter antar jemput. Pagi udah nganter anaknya ke sekolahan. Begitu nyampe anak masuk kelas dibilangin, udah masuk kelas dulu ya sayang, nanti kalau pulang mama jemput. Mama sekarang mau tandur. Papamu juga lagi nggak ada, papamu kan ngarit. Coba, sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, punya anak diasuhkan. Kan sekarang banyak simbah-simbah yang ngasuh cucu. Saya tuh ngenes, kasihan betul kalau ada mbah-mbah yang ngasuh cucu itu, kasihan betul saya. Udah tua malah sengsara. Harusnya orang tua itu kan istirahat, memperbanyak ibadah, bekal menghadap Allah. Ini malah keploro ngomong butuh. Ya nek siji, kadang limo. Loh, kan sekarang banyak orang tua yang profesinya jadi MPR. Singkatannya momong putu resik-resik. Gajinya besar 3M, mumet-mumet mencret. Ya Allah, MPR. Kalau beliau Bu Eti kan DPR sebentar lagi. Nek ora dadi aku yo isin dadi wong Cilacap. Enggak kampanye ini, enggak. Malu aku kalau enggak jadi, malu. Ya artinya biar sinkron ya. Nanti kalau ada program-program dari pusat, itu harus ada jaringan di parlemen. Kalau enggak begitu nanti pencairan dana ke Kabupaten Cilacap ini sulit. Apalagi misalnya kalau DPR yang ada ini sementara enggak sinergi. Makanya perlu ada jembatan, kudu dadi, ini gak dadi tantemi siji-siji. Izin Pak Bupati iki ngene iki ditambahi apa ora ngene iki. Lah larang ini iki. Larang, enggak sembarangan dikampanyekan, enggak sembarangan orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu kalau ada mbah-mbah yang ngasuh cucu itu kasihan banget, kasihan banget, kasihan banget. Dan maaf ya, ini yang saya maksud, kadang-kadang manusia itu kalah sama ayam. Menungsoi kadang-kadang kalah karo pitik dalam soal reproduksi dan regenerasi. Kalau nggak percaya, seluruh dunia, mulai jagat timur sampai jagat barat sana, kutub utara sampai kutub selatan, cari, nggak ada bapak pitik yang tanggung jawab, itu nggak ada. Apa ada bapak pitik tanggung jawab? Ya kayak gitu, lanangan pitik kayak gitu, nyari wedoan, begitu ketemu terus dirayu. Cara ngerayunya pakai toaf, kan muter, itu tawaf sambil wiridan itu. Nah, kalau yang perempuan udah kena, ndoprok mekokok. Begitu ndoprok mekokok, pitik lanang munggah, celingkrik, digasak, cepet, selesai, mudun, gaber-gaber, minggat udah, nggak tanggung jawab. Itu lanangan pitik. Tapi ibu pitik
sukses mendidik anak-anaknya, ngendok ikhlas, anggrem khusyuk. Apa ada ayam nelur nggak ikhlas? Ngendoke ikhlas, anggreme khusyuk. Kemudian anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian, diajari cari makan, kruk 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 kruk, anaknya ngikutin, unduk. Nanti kalau dapat padi atau jagung, cuk, itu nggak ditelan, dikasihkan anaknya, gini nak caranya makan, dilatih. Ketika ada hujan, anak dilindungi, suwiwine begar, krek, sini sayang, kamu mama dekap erat biar kamu hangat, mama kehujanan nggak apa-apa kok. Iya, didekap di dada biar dekat dengan jantung dan hatinya, sehingga menyatu jiwa ibu pitik sama anaknya. Maka kalau ibu-ibu zaman dulu itu punya anak bayi, sering digendong, didekap erat di dada, didekatkan dengan jantung dan hatinya, menyatu karakter dan jiwanya, sambil diajak gending kalau zaman dulu. Ta lelo lekum, la ilaha illallah, Allah maha agung. Kalau sekarang ya pakai sholawatan lagu. Pokoknya koyok wong loro untu lah. Inna hadil ard matakfi masahan. Contoh. Oh, kalau nanti terus yo nyaingin penyanyi aslinya nanti. Ibu dulu kalau punya bayi, punya anak kecil, sering-sering digendong, didekap erat di dada, biar dekat dengan jantung, dekat dengan hati, menyatu jiwanya. Ibu zaman sekarang kan nggak kayak gitu, anak masih kecil udah disorong pakai geledekan, jauh dari jantung dan hatinya. Saya cilik wis disurung ambek diuneni kuk. Ya jangan heran kalau kehilangan karakter sebagai manusia. Halo, ini yang saya maksud kalah sama pitik. Pitik itu anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian. Begitu anak sudah bisa mandiri, udah bisa cari makan sendiri, udah bisa menghadapi tantangan hidup, diteladungi, dipendeli, dipecoi, suruh pergi, mandiri kamu. Yang laki gagah jadi jago, yang betina hebat jadi babon tanpa merepotkan mbahnya. Makanya nggak ada mbah pitik ngomong putu, itu nggak ada. Nah, kalau Mbah Sidareja ngomong putu berarti kalah karo. Oke. Tolong mbah-mbah yang dititipin putu balik ke. Selama masih ada orang tuanya, cucu kok diasuh sama mbahnya, nggak mungkin bisa jadi orang besar, nggak mungkin bisa sukses hidupnya. Karena mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu. Mbah itu didesain untuk mendidik bapak sama ibunya cucu. Mbah didik cucu nggak mungkin sukses. Kenapa? Karena targetnya mbah ke cucu itu cuma 3. Yang penting cucunya anteng, seneng, meneng. Makanya nggak dididik, cuma dimong. Jujur bapak ibu, misalnya saya udah jadi mbah, terus dititipin cucu sama anak saya tanya, kalau cuma 1 jam 2 jam ditinggal seminar, ditinggal ke pasar, saya mau. Tapi kalau seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, saya nggak mau. Mbah nitip cucunya mbah diasuh, langsung tak tolak anakku, sorry bro. Tugasku didik kamu, anakmu kewajibanmu, bukan kewajibanku. Terus anak saya protes, berarti mbah nggak sayang sama cucu? Sayang banget, aku lebih seneng nyawang cucuku daripada nyawang rupamu. Wes belenger.
Ya justru karena aku sayang sama cucuku, makanya aku nggak mau ngasuh. Kenapa? Aku nggak mungkin sukses kalau cucuku nakal, tak jewer kupinge, aku dicelatu sama menantuku. Maka tolong mbah-mbah sing dititipi putu balekno. Ayo kok kudu ngabengi anakmu jaluken meneh. Mbok titipno mbae. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena begini, iya ngerti aku. Oke, aku ngerti kok. Oke. Nah, maka ini terkait regenerasi ada rumusan sederhana. Karena kalau suruh mempelajari Al-Quran sendiri, perasaan sih orang-orang kayak gitu kalau suruh baca kitab sendiri ora iso. Makanya dikasih matengnya aja. Ada rumusan sederhana terkait regenerasi, tolong diperhatikan. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi itu produk dari hasil pergaulan bebas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak dikasih ASI secara tuntas, begitu memasuki usia emas tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak dipilihkan lembaga pendidikan yang berkualitas, hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, apalagi dekat dengan narkoba dan miras. Karena orang tuanya merasa mampu, anak digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Ketika memasuki usia pubertas, jika dilepas di alam bebas, kalau anak ini pasif biasanya jadi pemalas, kalau dia agresif biasanya jadi beringas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtipmas. Merangkai kata-kata seperti ini nggak gampang, makanya yo larang. Ya kalau pengen murah yo jangan ngundang saya. Yo ketua RT-mu kongkon ceramah dulu. Ini yang susah kan mikirnya tuh bro. Gabung-gabungkan as nggak gampang gitu. Terus berangkai, terus sinergi bermakna angel. Coba saya terangkan ringkas-ringkas saja ya karena waktu kita terbatas. Orang melu nyangoni ojo cerewet. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, benihnya nggak baik, nggak bermutu, karena bapak dan ibunya tidak jelas, nasabnya tidak jelas, asal usulnya tidak jelas, latar belakang kehidupan keluarganya tidak jelas, agamanya tidak jelas, akidahnya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, apalagi itu hasil dan produk dari pergaulan bebas, misalnya hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamar keri meteng dhisik. Kalau bahasa sini tengkik biri, meteng dikik rabi keri. Kalau Bojonegoro daerah saya kan udah maju, MBA, married by accident. Dari orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas. Banyak loh sekarang ibu-ibu yang mengandung tidak ikhlas. Maka anak sekarang itu pinter-pinter tapi rendah dari segi moralitas, angel dituturi,
Nek ibu mbiyen mengandungnya ikhlas-ikhlas, anak dulu nggak begitu pinter tapi berakhlak, beradab, manut wong tua. Anak saiki pinter-pinter tapi modele kaya ora duwe kuping. Contohnya ngono-ngono kuwi. Dulu ya ana wong wedok punya anak yang 7, kan lumayan banyak toh. Perutnya terasa sakit, terus periksa ke mantri, belum ada dokter yang banyak kayak sekarang. Habis diperiksa dibilangin sama mantrinya, "Bu, perutnya nggak apa-apa kok Bu, ibu hamil." Ngonoku seneng banget kok, guyu. Alhamdulillah, kok tasik sakit nggih Pak Dokter nggih. Seneng. Alhamdulillah. Pulang sampai rumah cerita sama suami, bapak ngapa guyang-guyu mesam-mesem ngapa? Aku meteng meneh. Apa iya? Ngono ku sing lanang seneng. Bojoku pinter. Ibunya ikhlas, bapaknya seneng. Bapaknya ridho, ibunya ridho. Anak masih dalam kandungan sudah diridhoi kedua orang tua. Alamat nyambung dia ke ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau kedua orang tua ridho ke anak itu, Allah ridho. Sekarang enggak. Kadang ada ibu-ibu baru punya anak 2, perutnya sakit, periksa ke dokter, habis diperiksa dibilangin, "Bu, nggak sakit apa-apa kok Bu, ibu positif hamil." Orang guyu malah kaget, innalillahi wa inna ilaihi. Kok bisa hamil Pak Dokter? Dokternya bingung, ya mbah lho kowe nyopo karo bojomu? Malah tanya, "Lo kan saya sudah minum pil Pak Dokter, kok masih bisa hamil?" Akhirnya dijelasno sama dokternya, "Ya Bu, mungkin minumnya ngurutnya salah Bu, harusnya ke kanan itu diurut ke kiri, ya kebrotolan." Pulang sampai rumah cerita sama suami sambil ketakutan, "Mas aku arep ngomong ojo nesu ya." "Apa? Ojo nesu ya." "Apa? Aku meteng maneh." "Hah? Lu kok bisa meteng? Sing lanang ya koclok bisa." Wong liya kaget pantes. Lho wong sing ngumek ya dekne lho. Kok iso meteng? Lho pilmu ora mbok ombe apa piye? "Ya wis Mas, tapi lek ku ngombe lho ngurute salah, malah nesu-nesu." Goblok. Neliti ngono wae ora iso. Masya Allah. Jadi mengandungnya tidak ikhlas. Sorry. Kemudian itu proses assembling, harusnya 9 bulan lebih itu. Kemudian waktu menyusui tidak dikasih ASI secara tuntas, harusnya haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, yang sekarang disebut dengan istilah stunting itu. Kemarin waktu debat cawapres termasuk pembahasan dijelaskan dengan tuntas oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan brilian yang luar biasa itu. Hebat penjelasannya. Jangan dibilang kiai sarungan terus nggak tahu apa-apa. Makanya jangan pernah meremehkan yang sarungan-sarungan, jangan pernah meremehkan santri. Saya itu paling tersinggung kalau santri diremehkan. Lo kadang-kadang itu ada yang bilang kayak gini ya, "Mantu kok santri, ora iso kerja, anakmu kok rek dipangani opo?" Yo dipangani sego. Apa dipikir kadang dilokke, ngapek mantu santri, anakmu kok dipakani kitab kuning? Apa kalau santri cekelane kitab kuning terus mangan kitab kuning? Bojomu cekelane pacul ya ora mangan pacul. Polisi cekelane bedil ya ora mangan bedil kok. Loh kalau soal kayak gitu mohon maaf, saya juga maaf ya, gini-gini sarjana saya, maksudnya sarungan saja kemana-mana. Loh yang nggak mau kalah sama yang SSS berapa itu, takut masalah maisha, masalah pekerjaan, masalah rezeki.
sorry bro. Ayo mau dibanding sama siapa? Ayo yang pakai celana itu, yang seragam itu. Kapolsek dan Ramil lu sebulan gajinya berapa? Nesu tak mutasi ya mbak. Wong boloku wis bintang-bintang kuwi lagi seret. Izin kapten. Lagi AKP kok. Ini saya akeh aku sekali tampil ambek wis. Santri mau diremehin. Sakit tahu. Terbukti Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin mau diragukan, diremehkan gimana. Begitu kemarin debat cawapres, top habis keterangannya, keren habis keterangannya. Beliau dengan tuntas mengupas segala persoalan. Mau api ya susu ya. Nah termasuk ini dalam rangka proses regenerasi. Anak-anak zaman dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu dulu itu kalau ngasih ASI tuntas. Haula ini 2 tahun, bahkan ada yang udah kelas 6 nih loh saya mentil. Aku malah sampai saiki